Revina Donasi Hombing, JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani, terindikasi melanggar kode etik kejaksaan. Nah, apa yang dilanggar? Apa yang dimaksud dengan kode etik yang saya baru sebutkan? Nah, kita lihat sekarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, pasal 5 ayat yang ketiga bunyinya seperti ini. Penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Perhatikan baik-baik. Nah, siapakah penyelenggara negara yang dimaksud di sini? Penyelenggara yang dimaksud di sini bisa disebut ke Presiden, MPR, DPR, dan juga para dari kejaksaan, termasuk jaksa itu sendiri, maupun baik itu fungsional maupun yang ada dalam struktur keorganisasian. Nah, sedangkan Donasi Hombing, ketika saya ngecek berdasarkan data yang saya peroleh dari Kompas, Tempo, dan Detikcom, mengatakan bahwa Donasi Hombing itu menjabat sebagai fungsional di kejaksaan, artinya bahwa dia adalah sebagai tim eksekusi. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita ngecek nama Donasi Hombing di KPK, itu tidak terdaftar di dalam daftar list jaksa-jaksa yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Nah, pertanyaan gini, apa sanksinya? Apa yang sanksinya yang akan diterima oleh seseorang penyelenggara negara yang tidak mematuhi undang-undang ini? Menurut Undang-Undang Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2020 pasal 14, 16 dan surat edaran KPK, bahwa pejabat negara, penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya, ada beberapa hal yang mendapat sanksi. Sanksi yang pertama adalah sanksi administratif, di mana ada penundaan kenaikan pangkat, penundaan tunjangan, pembatalan promosi jabatan. Kedua, ada sanksi etik, dapat dianggap melanggar kode etik. Sanksi pidana bila terbukti menyembunyikan asal-usul kekayaan yang tidak sah, bisa dikaitkan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, inilah mengapa Nikita Mirzani mengarah ke situ. Nah, pertanyaannya sekarang yang lebih jelas bahwa kalau misalnya Donasi Hombing tidak terdaftar di dalam list orang-orang jaksa yang melaporkan kekayaannya, artinya dia melanggar kode etik. Kalau melanggar kode etik, harusnya dia itu tidak boleh melakukan aktivitas acara di kejaksaan, betul dong? Secara logika kita berpikir gitu loh. Dan rekam jejak daripada Donasi Hombing adalah dia pernah dinonaktifkan selama 3 tahun. Kalau kalian bisa ngelihat di Google, bisa kalian search gitu loh ya kan. Nah, artinya bahwa jaksa ini adalah mempunyai track record yang tidak baik, ya kan? Nah, pertanyaannya selanjutnya, kalau dia tidak memiliki track tidak baik dan kemudian dia juga melanggar kode etik dan harusnya dia mendapat sanksi, kenapa dari pihak kejaksaan tetap memasukkan Donasi Hombing sebagai JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani? Saya tidak tahu jawabannya, gitu loh. Mungkin teman-teman yang pandai, yang pinter, ahli hukum atau ahli tata negara mungkin ya, bisa menjawab pertanyaan saya. Dan pertanyaan ini juga mesti harus dijawab juga oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Karena apa? Ini kok bisa terjadi gitu loh. Harusnya mereka sudah memberikan nota keberatan tentunya ya kepada hakim bahwa apa yang terjadi di dalam rekam jejak si Donasi Hombing ini. Dan tentunya harusnya menurut logika, kalau misalnya Donasi Hombing itu melanggar kode etik, ya mestinya sih tidak hadir ya, tidak dihadirkan di persidangan itu. Dan kemungkinan besar apakah tuntutannya itu akan sah, saya tidak tahu juga karena saya bukan ahli hukum. Dan gitulah guys, ini sekedar cuma info aja, sekedar edukasi aja supaya kita juga tidak buta-buta amat gitu kan ya. Ya, kita belajar sesuatu yang baik. Oke guys, tetap semangat dan tetap berpikir yang cerdas. Thank you guys.